Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang operasi jiffing di Kotlin Collection. Apa itu operasi jiffing? Ini masih masuk dalam operasi transformation ya, berarti merubah bentuk. Nah, jiffing itu adalah transformasi yang digunakan untuk menggabungkan dua buah collection. Jadi kalau teman-teman pengen ngegabungin dua buah collection, di mana bukan nambah ya, kayak contohnya kayak teman-teman punya dua collection, yang pertama 3, yang kedua 3. Di jipping bukan berarti jadi 6 datanya, bukan. Tapi jipping itu beneran pengen menggabungkan item-item per per datanya. Jadi bukan digabungin collectionnya, tapi data-datanya digabungin. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat jenis operasinya. Jadi yang pertama ada operasi zip. Zip lalu di sini dimasukkan collection-nya. Collection yang keduanya ya. Jadi collection pertama titik zip, collection kedua. Nah, kalau kita ngelakuin operasi zip, maka dia akan menggabungkan dua collection sehingga menghasilkan pair T1 dan T2. Jadi kalau pertamanya collection-nya adalah T1, ketika digabungkan dengan collection T2, maka hasil zip-nya itu adalah sebuah collection baru di mana isinya adalah collection dari pair of T1 dan T2. Jadi ini default-nya. Nah, kadang-kadang teman-teman pengen ngelakuin transformasi secara manual ketika ngelakuin penggabungannya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini. Operasi yang kedua yaitu zip, di sini collection yang kedua, lalu di sini function untuk ngelakuin transform-nya. Ini nanti otomatis ada T1 dan T2. Ya. Nah, default-nya kalau teman-teman nggak memasukkan function transformasinya ini, maka dia akan menjadi pair. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita punya list 1, list 1-nya itu adalah Eko Kurniawan Kanedi, dan list 2-nya adalah programmer zaman now. Nah, kalau teman-teman ngelakuin list 1.zip list 2, contohnya seperti ini, maka dia otomatis akan digabungkan list 1 dan list 2. Datanya ya, per datanya. Data Eko digabung sama programmer, data yang kedua Kurniawan digabung sama zaman, Kanedi digabung dengan now. Maka hasilnya dia akan list of pair, di mana pairnya adalah string-string, karena di sini string, di sini string. Kalau di sini string, di sini integer, maka pair of string integer. Seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang kan kita nggak mau langsung jadi string doang gitu ya. Jadi pair doang. Kita pengen kadang-kadang ngegabunginnya tuh bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang kedua, yaitu list zip. Di sini tinggal dimasukkan collection-nya. Lalu di sini dimasukkan function transformation-nya. Dimana di sini ada item parameter pertama diambil dari collection pertama, item yang parameter kedua dari collection yang kedua. Lalu di sini tinggal teman-teman gabungin. Contohnya kalau saya gabunginnya item 1 plus item 2, berarti kan string ditambah string, ya berarti jadinya list of string. Seperti ini. Jadi terserah teman-teman ya. Oke, biar lebih enak kita coba praktekkan. Kita akan buat di sini zip. Zipping aja ya. Kita bikin main. Jadi yang pertama list 1 dia kan list of string, yaitu list of Eko Kurniawan Kanedi. Yang kedua programmer misalnya zaman now, seperti ini. Nah, sekarang kita ngelakuin zipping. Nah, jadi kita bisa membuat misalnya list 3. Ini kalau zipnya tanpa function transformation-nya, itu akan jadinya adalah pair dari apa ini. Yang pertama misalnya string, dan yang kedua ini string. Jadi tergantung ya, kalau ini integer ya berarti nanti ininya jadi integer, seperti itu. Oke, di sini jadi teman-teman cukup list yang pertama di zip dengan list yang kedua. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita print list 3 hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi pair of ini Eko jadi Eko dan programmer, Kurniawan dan zaman, Kanedi dan now. Jadi seperti itu. Jadi hasilnya itu bukan ditambahkan ya, bukan list pertama ditambah list 2, enggak. Jadi ini operasinya zip. Jadi record yang pertama digabung dengan record yang pertama di collection selanjutnya.
record yang kedua juga digabung dengan record yang kedua di collection selanjutnya, dan seterusnya. Nah, gimana kalau datanya tidak sama? Contohnya ini kita hapus. Jadi ini kan cuma 3, ini cuma 2. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya cuma ada 2. Jadi kalau misalnya di sini ada 3 record, di sini ada 2 record, maka totalnya yang di zip cuma ada 2 record doang. Jadi mana yang paling pendek aja. Jadi kalau misalnya ininya ada 2, ya berarti cuma nyampe 2 ini doang. Yang terakhir yang Kennedy ini nggak di zip. Kenapa? Karena dia tidak punya pasangannya. Seperti itu ya. Jadi operasi zip itu seperti itu. Jadi pastikan datanya panjangnya sama. Kalau misalnya nggak sama, maka yang lebih besar datanya akan di skip datanya. Nah, atau kadang-kadang teman-teman pengen ngelakuin operasi zipnya itu sesuai dengan apa yang teman-teman mau operasinya. Jadi kita bikin list 4 sama dengan list 1 titik zip list 2. Lalu di sini teman-teman tinggal tambahkan lambda. Di sini dimana ada value 1 dan value 2. Dimana value 1 akan diambil dari tiap record yang ada di list pertama dan value 2 tiap record dari list kedua. Nah, contohnya di sini saya akan gabungkan aja stringnya ya. Jadi value 1 ditambah spasi, atau gini aja ya. Value 1 tambah spasi value 2. Nah, ini berarti hasilnya adalah list of string, bukan pair lagi. Jadi defaultnya itu kalau teman-teman nggak memasukkan lambda function di belakang zipnya, ini sebenarnya dia kayak pair of value 1 to value 2. Jadi kayak gini sebenarnya. Jadi dia itu pair string string. Nah, seperti ini ya. Jadi ini defaultnya. Nah, jadi kita bisa ngubah. Misal jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita print line list 4, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya jadi list of string ya. Di sini Eko Programmer, Kurniawan Zaman, dan Kennedy Now. Ini juga sama, kalau saya hapus ini, jadi cuma 2 data saja, maka cuma ada 2 otomatis ya. Nah, ini. Jadi pastikan datanya sama. Kalau datanya beda jumlahnya, maka diambil yang paling kecil. Nah, selain itu dalam transformasi giving, jadi ada zip, itu menggabungkan, ada unzip. Jadi ada operasi unzip. Bedanya apa? Kalau zip itu menggabungkan, kalau unzip sekarang kebalikannya. Jadi memecah. Jadi unzip itu mengubah collection pair of T1, T2 menjadi 2 collection, yaitu collection T1 dan collection T2. Jadi yang tadi itu kalau sebelumnya di zip itu digabung menjadi pair, kalau sekarang justru kebalikannya ya. Unzip itu memecah collection yang pair. Tapi ingat, collectionnya harus pair. Nggak boleh data yang lain. Kita akan coba buat file baru namanya unzip. Unzip ya. Jadi di sini ini contohnya. Jadi kita punya list of pair string di mana di sini Eko to Programmer, Kurniawan to Zaman, Kennedy to Now. Jadi teman-teman bisa menggunakan list titik unzip. Maka dia akan menjadi pair di mana isi yang pertama adalah list of string dan yang kedua adalah list of string. Di mana yang pertama ini akan diambil ini Eko Kurniawan Kennedy dan yang list of string yang kedua Programmer Zaman Now. Sesuai dengan tipe datanya ya. Kalau tipe datanya di sini integer, berarti di sini list of integer. Oke, contohnya berarti kita bikin list di mana di sini adalah list pair string. List of di sini Eko to Programmer Zaman Now, Kurniawan Kennedy. Jadi di sini teman-teman bisa ngelakuin list titik unzip. Nah, kalau teman-teman perhatikan function unzip ini adalah extension function untuk iterable pair ya. Jadi beneran harus tipe datanya pair. Jadi kalau bukan pair itu nggak bisa menggunakan operasi unzip. Nah, ini hasilnya adalah pair. Pair apa? Pair dari string,
list string, list string. Jadi list string yang pertama, yang first-nya itu ambil dari yang data yang pertama ini, dan yang kedua ini diambil dari data yang kedua ini. Jadi kalau teman-teman pair.first, nah lihat dia list of string, dan second list of string juga. Kita lihat hasilnya. Nah, list yang pertama Eko Kurniawan Kennedy, list yang kedua programmer zaman now. Atau teman-teman bisa ngelakuin destructuring untuk pair. Pair itu kan ini dia data class ya. Jadi teman-teman bisa ngelakuin destructuring. Jadi bisa file list 1, list 2 sama dengan list unzip. Seperti itu. List 1, list 2. Hasilnya harusnya sama aja. Nah, lihat, sama aja. Jadi seperti itu penggunaan untuk unzip ya. Jadi untuk memecah. Oke, next. Masih banyak operasi-operasi di collection. Nextnya kita akan bahas tentang association operation.